Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul hepatitis viral. Di sini kita beranggotakan 9 orang. Yang pertama itu Anissa Nurwijaya, yang kedua Adila Monika, yang ketiga Cindy Yun Kennedy Utami, yang keempat Dewi Yanti Nursepti, yang kelima Elvi Wahyu, yang keenam Ainur Rahmah, yang ketujuh Aruniskuma Amalia, dan yang ke-8 Amiruddin, dan yang terakhir yang saya Anas Reza. Baik, yang terhormat kepada Ibu Dr. Apoteker Siska Magister Farmasi. Di sini kita akan membahas tentang fungsi hati, klasifikasi hepatitis, patofisiologi hepatitis, manifestasi klinis hepatitis, tujuan terapi hepatitis, pencegahannya, algoritma pengobatannya baik dengan tanpa sirosis hati maupun dengan adanya sirosis. Lalu bagaimana sih pengobatan pengobatan hepatitis itu? Selanjutnya akan membahas tentang terapi farmakologi, perbandingan hepatitis, dan contoh studi kasusnya. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan pertama. Sebelum kami membahas mengenai hepatitis, di sini kami akan sedikit membahas mengenai organ yang berkaitan dengan hepatitis, yaitu organ hati. Hati sendiri merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Berat rata-ratanya sekitar 1.500 gram atau 2% berat badan orang dewasa normal. Hati memiliki dua lobus utama, yaitu kanan dan kiri. Sirkulasi hati sendiri memiliki dua sumber suplai darah, dari saluran cerna dan dari limfa melalui vena porta hepatica. Volume total darah yang melewati hati setiap menitnya adalah 1.500 mili. Selanjutnya adalah fungsi utama dari hati. Yang pertama adalah membentuk dan mengekskresi empedu. Kemudian ada sebagai tempat penimbunan vitamin dan mineral, sebagai tempat gudang darah dan filtrasi, kemudian sebagai detoksifikasi, sebagai tempat metabolisme dari karbohidrat, steroid, lemak, dan protein. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan penggunaan obat-obatan tertentu. Jenis-jenis hepatitis ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis A penularannya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh si penderita. Untuk hepatitis B dan hepatitis C, penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh si penderita HBV dan HCV. Untuk hepatitis D, penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Dan untuk hepatitis E, penularannya melalui lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk. Faktor-faktor resikonya adalah kurang menjaga kebersihan, berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain, melakukan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis, memiliki penyakit infeksi akut dan kronis, memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga. Fase-fase hepatitis sendiri ada masa inkubasi virus antara 28 hari dan 90 hari, bahkan bisa 180 hari. Gejalanya tidak muncul pada tahap awal. Kemudian akan muncul hepatitis akut dengan gejala mual dan muntah. Jika ditangani dengan baik, gejala akan hilang dan pasien dinyatakan sembuh. Jika tidak, hepatitis akut dapat berkembang menjadi hepatitis kronis. Dan hepatitis kronis dapat menyebabkan sirosis dengan pembesaran limpa. Pengobatannya sendiri ada interferon, menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kambuh. Ada imunosupresan, mengatasi hepatitis yang disebabkan penyakit autoimun.
Kemudian ada obat antivirus, menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus. Dapat juga dilakukan transplantasi hati jika pasien mengalami kerusakan hati. Fakta-faktanya, 1,4 juta orang terinfeksi hepatitis A, 410 juta orang di dunia mengidap hepatitis B dan C, 1,5 jutanya meninggal setiap tahun. 130 juta orang Asia mengidap hepatitis B dan C, hampir 0,5 juta kematian per tahunnya. 28 juta orang Indonesia mengidap hepatitis B dan C, 14 juta berpotensi menjadi kanker. 20 juta infeksi HIV di seluruh dunia dan menyebabkan 44.000 kematian. Definisi dari hepatitis A. Hepatitis A merupakan suatu penyakit yang disebabkan masuknya virus hepatitis A atau HAV ke dalam tubuh dan kemudian menyerang organ hati. Cara penularannya melalui jalur fekal oral, sanitasi lingkungan yang buruk, makanan dan minuman yang telah terkontaminasi HA, dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Masa inkubasi rata-rata 28 hari dengan kisaran 15-50 hari. Akut umumnya 2 bulan dan pemulihan 12 minggu. Patofisiologi hepatitis A. Virus masuk melalui mulut dan tertelan, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan diserap oleh hati. Kemudian virus bereplikasi yang terjadi di dalam hepatosit dan sel epitel gastrointestinal. Setelah virus bereplikasi, terjadi 2 proses. Yang pertama, virus akan dilawan oleh imunitas tubuh sehingga akan dikeluarkan melalui feses. Yang kedua, partikel virus baru dilepaskan ke dalam darah dan dikeluarkan ke empedu oleh hati. Kemudian virus kembali masuk ke sirkulasi darah dan diserap oleh hati. Manifestasi klinis hepatitis A. Tanda dan gejala. Yang pertama, pada fase praikterik, pasien mengalami influenza non-spesifik yang ditandai dengan hilangnya nafsu makan, mual, kelelahan, dan malaise. Yang kedua, mengalami salah satu gejala sebagai berikut, seperti gejala flu, demam, malaise, anoreksia, mual, muntah, diare, urin gelap, tinja berwarna pucat, pruritus, dan sakit perut akut bagian kanan atas. Yang ketiga, pada fase ikterik ditandai dengan urin berwarna gelap dan feses berwarna terang, serta memburuknya gejala sistemik. Yang keempat, pruritus sering menjadi keluhan utama pasien pada fase ikterik. Pemeriksaan fisik yang pertama, kulit dan bagian putih dari mata atau sklera menjadi kuning. Yang kedua, berat badan turun 2-5 kg. Yang ketiga, hepatomegali. Tes laboratorium. Anti-HAV IgM serum positif. Yang kedua, bilirubin serum, gamma globulin, ALT dan AST meningkat sedikit. Yang ketiga, peningkatan alkalin fosfat, gamma glutamil transferase, dan bilirubin total pada kondisi kolestatis. Tujuan terapi hepatitis A. Yang pertama untuk resolusi klinis lengkap, yang kedua untuk menghindari komplikasi, yang ketiga untuk menormalisasi fungsi hati, yang keempat untuk pengurangan inaktivitas dan penularan, yang kelima agar tidak ada perawatan yang khusus. Pencegahan hepatitis A. Yang pertama dengan mencuci tangan yang baik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, memvaksinasi semua anak pada usia 1 tahun. 3 vaksin virus yang aktif saat ini dilisensikan di Amerika Serikat. Yang pertama ada Havrix, Facta, dan Twinrix. Imunoglobulin digunakan ketika pra terpapar maupun post terpapar atau sebagai profilaksis. Efektif jika diberikan selama fase inkubasi infeksi. Dosis tunggal imunoglobulin 0,02 mili per kilogram diberikan secara intramuskular untuk jangka pendek kurang dari 5 bulan. Untuk jangka panjangnya, dosis tunggal yang digunakan adalah 0,06 mili per kilogram. Efek samping vaksin itu
terjadinya pembengkakan dan warna merah di tempat suntikan, sakit kepala, dan nyeri. Selanjutnya, hepatitis B. Definisi hepatitis B yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HBV atau virus DNA yang sangat menular 50-100 kali lebih banyak daripada HIV. HBV merupakan penyebab utama terjadinya hepatitis kronik, sirosis hati, dan karsinoma sel hati. Masa inkubasi hepatitis B. Masa inkubasi terjadi selama 1-6 bulan yang diikuti oleh fase simptomatik prodromal yaitu rasa tidak enak pada badan, lemah, lelah, dan anoreksia. Icteric dapat berlangsung selama beberapa minggu. Penularan HBV terjadi secara seksual, parenteral, dan perinatal. Penularan terutama terjadi melalui kontak seksual atau penggunaan bersama jarum suntik. Penularan juga terjadi pada homoseksual dan orang yang terinfeksi HBV. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait algoritma pengobatan untuk HBV kronis dengan sirosis. Di mana HBV kronis ini adalah telah terjadi infeksi lebih dari 6 bulan. Ambang batas pengobatan terhadap pasien kronis HBV dan HBsAg positif, HBeAg negatif pada bagian pertama ini dinyatakan bahwa HBV DNA kurang
dari 20.000 international unit per mili atau ALT atau SGPT-nya lebih dari 2 kali upper limit of normal, maka disarankan untuk melakukan pengobatan menggunakan interferon, pegylated interferon, entecavir, sama tenofovir. Nah, pada bagian yang kedua, ketika HbF-DNA lebih dari 2000 international unit per mili atau ALT atau SGPT-nya 1 atau kurang dari 2 kali upper limit of normalnya, maka harus ada pengecekan kembali. Nah, pada bagian ketiga, ketika HbF DNA kurang dari 2000 international unit per mili atau ketika ALT atau SGPT-nya kurang dari atau sama dengan upper limit of normalnya, maka harus ada pengecekan kembali juga. Nah, perlunya pengobatan segera ketika telah terjadi jaundice atau penyakit kuning atau dekompensasi. Baik, untuk selanjutnya, pengobatan terhadap HBV kronis dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Untuk terapi farmakologis itu sendiri terdapat di dalam Dipiro tahun 2014 dan Dipiro tahun 2020, yaitu dengan cara menggunakan interferon, pegylated interferon, dan obat antiviral seperti lamivudin, telbifudin, adefovir, entecavir, dan tenofovir. Semuanya telah disetujui sebagai pilihan lini pertama terhadap terapi HBV kronis, di mana yang membedakannya adalah dosis dan lama penggunaan terapi dari obat itu sendiri. Dan untuk terapi non-farmakologis dapat menggunakan diet seimbang, yaitu mempertimbangkan jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas dari pasien itu sendiri. Tujuannya adalah agar pasien penderita penyakit hepar itu terhindar dari kerusakan hati yang permanen, meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan heparnya dengan keluarnya protein yang memadai. Segera beristirahat apabila telah merasa lelah, menghindari konsumsi alkohol, dan pasangan seksual serta keluarga pun harus divaksinasi. Itu berdasarkan Depkes tahun 2007. Baik, untuk selanjutnya terkait terapi farmakologis HBV kronik, menurut WHO dibagi menjadi 3. Terapi lini pertama pada orang dewasa, terapi lini pertama pada anak-anak, dan terapi lini kedua. Untuk terapi lini pertama pada dewasa, itu dapat menggunakan tenofovir dengan dosis 300 mg sekali dalam sehari. Untuk selanjutnya, tenofovir 245 mg dan emtricitabine 200 mg. Dan untuk entecavir pada dewasa dengan dekompensasi penyakit liver yaitu 0,5 mg sekali dalam sehari, dan untuk entecavir orang dewasa dengan dekompensasi penyakit hati yaitu 1 mg sekali dalam sehari. Untuk terapi lini pertama HBV kronik pada anak-anak yaitu bisa menggunakan tenofovir 300 mg sekali dalam sehari, dapat digunakan oleh anak-anak umur 12 tahun atau di atas 12 tahun dengan berat badan di atas 35 kg. Dan direkomendasikan pula menggunakan entecavir untuk anak-anak umur 2 tahun atau di atas 2 tahun dengan berat badan di atas 10 kg. Dan solusi oral yang diberikan kepada anak-anak dengan berat badan di atas 30 kg dengan range berat badan dan treatment seperti pada bagan tersebut. Untuk terapi lini keduanya, yaitu bisa menggunakan obat telbifudin dengan dosis 600 mg sekali dalam sehari, lamivudin 300 mg sekali dalam sehari, adefovir 10 mg sekali dalam sehari, lalu pegylated interferon alpha 2A itu digunakan pada dosis 180 mikrogram sekali dalam seminggu atau setara dengan 0,5 ml. Nah, untuk pegylated interferon alpha 2B itu 0,5 atau 1 mikrogram per kilogram per minggunya. Hepatitis C. HCV adalah patogen yang paling banyak ditularkan melalui darah dan paling sering didapat melalui penggunaan narkoba suntikan. Pada 85% pasien,
Infeksi HCV akut menyebabkan infeksi kronis yang didefinisikan oleh RNA HCV yang dapat dideteksi secara terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Cara penularan HCV biasanya melalui kontak darah. Di saat darah mengalami suatu infeksi lewat aliran darah dari orang lain dengan cara 1. Memakai alat suntik atau jarum suntik secara bergantian. 2. Menerima transfusi darah yang tidak di-screening atau transplantasi organ. 3. Pasien yang pernah menjalani hemodialisis atau yang biasa kita kenal terapi cuci darah. Dan yang terakhir, anak yang lahir dari ibu dengan HCV positif. Masa inkubasi atau waktu antara seseorang terpapar hingga menunjukkan gejala awal. Umumnya sekitar 6-8 minggu, berkisar antara 226 minggu. Pada beberapa pasien yang menunjukkan gejala malaise dan jaundice dialami oleh sekitar 20-40% pasien. Peningkatan kadar enzim hati (SGPT) lebih dari 5-15 kali rentang normal. Terjadi pada hampir semua pasien. Pada 85% pasien, infeksi HCV akut mengarah pada infeksi kronis yang ditentukan oleh RNA HCV yang dapat dideteksi secara terus-menerus selama 6 bulan atau lebih. Patofisiologi hepatitis C atau perjalanan terjadinya penyakit. Pertama, replikasi virus dimulai dengan nempelnya virion ke reseptor permukaan sel hepatosit atau disebut sel inang. Kemudian RNA dari virus keluar. RNA memproduksi poliprotein atau yang disebut proses translasi. Proses translasi ini menghasilkan poliprotein yang dipecah menjadi unit protein yang lebih kecil. Dan akhirnya, RNA mengkopi diri dengan jumlah besar untuk menghasilkan bahan dalam membentuk virus baru. Kemudian RNA yang baru berinteraksi dengan protein struktural membentuk nukleokapsid. Kemudian inti virus baru akan dilapisi oleh amplop protein. Dan akhirnya, virus dewasa keluar dari hepatosit menuju pembuluh darah. Pengobatan hepatitis C meliputi pengobatan non-farmakologi dan farmakologi. Pengobatan non-farmakologi dapat dilakukan dengan makan makanan bergizi, minum setidaknya 2-3 liter air putih setiap hari, olahraga teratur, istirahat yang cukup, hindari konsumsi alkohol dan berhenti atau kurangi merokok, tidak menggunakan jarum suntik, pisau cukur atau peralatan lainnya secara bergantian atau bersamaan. Menggunakan kondom saat akan berhubungan, memastikan bahwa tato dan tindikan dilakukan dengan peralatan sekali pakai. Terapi farmakologi menggunakan pengobatan kombinasi interferon dan ribavirin. Namun, keberhasilan terapi ini cukup rendah, hanya sekitar kurang 70%. Selain itu, terapi ini memiliki efek samping yang sangat banyak. Dengan banyaknya efek samping tersebut, maka dapat dipastikan kepatuhan pasien tidak terlalu baik, dan pemberian terapi ini tidak boleh diberikan pada cirrhosis decompensata karena akan memperburuk fungsi hati pasien. Algoritma pengobatan virus hepatitis C. Genotip pertama, terapetik regimen yang digunakan,
interferon-pegilasi plus ribavirin plus boceprevir atau tenofovir. Durasi yang digunakan 24-48 minggu. Untuk genotip 2, 3, dan 4, terapeutik regimen yang digunakan interferon-pegilasi plus ribavirin. Durasi yang digunakan selama 24 minggu. Hepatitis D. Virus hepatitis D atau HDV adalah virus RNA kecil yang membutuhkan koinfeksi dengan virus hepatitis B untuk replikasi. Strategi pencegahan bergantung pada keberhasilan imunisasi virus hepatitis B. Infeksi virus hepatitis D paling mungkin terjadi pada orang dengan paparan perkutan. Virus hepatitis D mengarah pada risiko ALF yang jauh lebih tinggi. Pada pasien dengan infeksi virus hepatitis D kronis, digunakan interferon dan interferon pegilasi, plus atau minus ribavirin atau antivirus oral. Hepatitis E. Virus hepatitis E ditularkan melalui rute fekal oral, terutama melalui air yang terkontaminasi. Pemulihan dari penyakit akut biasanya terjadi, namun kematian ibu adalah signifikan. Tindakan pengobatan terbatas, tetapi ribavirin telah digunakan pada beberapa pasien.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngebahas dari klasifikasi hepatitis sampai pengobatan hepatitis, dan pasti teman-teman sudah bisa ngebandingin hepatitis itu apa saja dan bagaimana saja. Bagi teman-teman yang masih bingung dan penasaran, silakan bertanya di bawah. Terima kasih, mohon maaf apabila kita ada yang kurang dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.